Malam itu, Sofyan yang sedang berbaring tiba-tiba dikejutkan oleh dering ponselnya. Ketika dilihat, ternyata panggilan itu berasal dari nomor yang tidak dikenal. Sofyan memutuskan untuk menjawab telepon tersebut. Di seberang telepon, terdengar suara seseorang yang memohon bantuan. Orang itu mengatakan bahwa dia mendapatkan nomor Sofyan dari internet. Hal itu membuat Sofyan bingung, karena menurutnya nomor yang digunakan saat ini adalah nomor baru, dan dia tidak pernah memajang nomor pribadinya di internet atau dimanapun. Selama ini, Sofyan sering menggonta-ganti nomor ponsel untuk menghindari orang-orang yang meminta bantuannya. Dia merasa sangat lelah dengan semua itu. Namun, mungkin ini memang takdir. Jika Sofyan harus membantu orang tersebut, maka ada saja jalan bagi orang itu untuk bisa menghubunginya. Beberapa hari kemudian, seorang tamu datang ke tempat kerjanya Sofyan. Sofyan pun menemui tamu tersebut dan mulai berbincang. "Ada apa ya, Pak?" tanya Sofyan. "Begini, Kang, anak saya sedang sakit," jawab tamu itu. "Saya mohon bantuan, Kang. Tolong sekali." "Sebelumnya mohon maaf, ini saya yang menelpon seminggu lalu, malam-malam," ucapnya. Tanpa banyak bicara, Sofyan langsung meminta izin untuk libur bekerja keesokan harinya, karena ada panggilan yang lebih penting, ya, untuk membantu orang. Sofyan memang dikenal sebagai orang pintar yang paham hal-hal klinik. Meski begitu, dia tidak terlalu mengutamakan pekerjaan ini. Dia hanya melakukannya sebagai sampingan untuk membantu orang yang membutuhkan, sementara pekerjaan utamanya ada di kantor, ikut orang. Awalnya, Sofyan tidak tahu apa penyakit yang diderita oleh anak yang menelpon dia malam-malam. Namun setelah tiba di rumahnya dan melihat kondisi anaknya, Sofyan terkejut. Di atas kasur terbaring seorang wanita dewasa, namun tubuhnya terlihat aneh. Kedua matanya melotot dan mulutnya menganga. Sofyan menyimpulkan bahwa sukma wanita tersebut tidak berada di dalam raganya. Dan saat ini tubuhnya ditempati oleh sosok makhluk gaib, Buto Ijo. Sofyan pun mencoba berkomunikasi dengan Buto Ijo itu, namun sosok tersebut hanya diam tanpa mau berbicara. Wanita itu telah 1 tahun susah makan, hingga tubuhnya kurus kering, hanya tersisa tulang dan kulit yang keriput seperti nenek-nenek, padahal usianya baru 25 tahun. Jika manusia normal berada dalam kondisi tidak makan selama 1 tahun, tentu sudah meninggal kan? Namun karena tubuhnya dikuasai oleh makhluk jin, ia masih bisa bertahan hidup. Sofyan memulai pengobatannya dengan duduk bersila sambil memejamkan mata untuk meditasi. Sukma Sofyan keluar dari tubuhnya, ditemani oleh sosok pendampingnya. Mereka mencari ruh wanita itu, hingga akhirnya tiba di sebuah hutan keramat. Di sana, Sofyan melihat ruh wanita itu berada di sebuah istana gaib. Ruh wanita tersebut sedang didandani, layaknya seorang pengantin yang akan menikah. Namun ketika Sofyan hendak mengambil kembali ruh itu, mereka dihadang oleh banyak Buto Ijo. Meskipun dihadang, Sofyan tetap mencoba berbicara baik-baik agar ruh wanita itu bisa dikembalikan. "Tidak semudah itu, ada syaratnya," ucap salah satu Buto Ijo, yang mungkin itu adalah pemimpinnya. Beberapa saat kemudian, ratu penghuni istana itu keluar dan menemui Sofyan serta pendampingnya. "Ada apa ini?" tanya ratu dengan nada marah. Salah satu pengawal segera menceritakan situasinya kepada ratu, dan akhirnya ratu tersebut mengungkapkan syaratnya. "Kau harus membawa 7 kepala sapi berwarna putih dan 7 ayam cemani. Aku tunggu dalam waktu 3 hari. Jika tidak, dia tidak bisa kembali lagi," ucap ratu. "Baik, akan saya siapkan syaratnya," jawab Sofyan. Setelah itu, Sofyan dan pendampingnya kembali ke tubuhnya. Sofyan segera menceritakan semua yang terjadi kepada keluarga wanita tersebut yang bernama Sari. Setelah mendengar penjelasan Sofyan, orang tua Sari setuju dan bersedia mencari syarat-syarat tersebut secepatnya, karena mereka ingin anak sematawayangnya hidup kembali. Singkat cerita, 3 hari kemudian setelah semua syarat dipenuhi, meskipun orang tua Sari harus rela menjual tanah, sawah, dan kendaraan mereka, Sofyan kembali ke rumah mereka untuk melaksanakan prosesi ruqyah. Semua syarat telah ditata di atas nampan bersama beberapa sesajen. Sofyan duduk bersila untuk meditasi.
sama seperti sebelumnya. Sukma Sofyan ditemani pendampingnya yang merupakan teman baiknya juga menuju istana gaib. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di depan istana, namun sudah dihadang oleh beberapa buto ijo yang sangat menyeramkan. Ternyata mereka berbohong dan tidak memperbolehkan Sofyan masuk. Akhirnya Sofyan dan pendampingnya melawan sosok-sosok tersebut dengan sekuat tenaga, hingga akhirnya para buto ijo itu menyerah. Setelah semuanya menyerah, Sofyan segera masuk ke dalam istana dan bertemu dengan ratu. Setelah menyerahkan syarat yang diminta dan harus bertarung dengan ratu, Sofyan berhasil mendapatkan kembali ruh Sari. Sofyan segera kembali ke tubuhnya dan bersiap untuk memasukkan ruh Sari kembali ke dalam jasad raganya. Pendamping Sofyan memperingatkan agar tidak terlambat 1 detik pun, karena jika terlambat, Sari bisa meninggal. Peringatan itu membuat Sofyan sedikit bingung, namun dia tidak menyerah. Dengan bantuan pendampingnya, pada hitungan ketiga, Sofyan mencabut sosok buto ijo yang ada di dalam tubuh Sari dan mendorong ruh Sari untuk masuk kembali. Setelah tugasnya selesai, Sofyan beristirahat selama 30 menit untuk memulihkan tenaga. Beberapa saat kemudian, Sari terbangun dan seketika seluruh keluarganya meledak dan menangis, tangis haru. Sari masih terlihat linglung, namun kemudian berbicara bahwa dia merasa sangat lapar. "Bu, siapkan makanan untuknya agar ia bertenaga. Jangan ajak bicara dulu ya," ucap Sofyan. Ibu Sari segera mengambilkan makanan dan memberikannya. Sari terlihat sangat lahap, karena bagaimana tidak, sudah 1 tahun dia tidak makan sama sekali. Setelah dirasa cukup makan dan istirahat, Sari mulai bertenaga dan bisa diajak bicara. Dia menceritakan bahwa di alam gaib rasanya hanya 1 bulan. Di sana makannya enak-enak, padahal di dunia nyata sudah 1 tahun lebih. Penasaran, Sofyan pun bertanya bagaimana awal mula Sari bisa sampai dalam kondisi tersebut. Sari pun menceritakan panjang lebar tentang apa yang dialaminya dulu. Sari bekerja di sebuah showroom mobil sebagai sales. Pekerjaan itu membuatnya harus sering berpindah-pindah tempat untuk mencari target yang bisa ditawari produknya. Meskipun berasal dari keluarga yang cukup berada, orang tuanya tidak setuju Sari bekerja, apalagi sambil kuliah. Namun Sari sangat ingin mandiri dan akhirnya orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari saat sedang berkeliling di sebuah pasar, Sari sibuk membagikan brosur kepada masyarakat. Tanpa terasa, hari sudah siang. Dia memutuskan untuk mampir ke sebuah warung di dekatnya untuk makan dan minum karena merasa lapar dan haus. Di dalam warung, sudah ada seorang pria tengah makan siang. Pria itu menatap ke arah Sari dan tersenyum. Sari pun membalas senyumannya dengan ramah. Kesempatan itu Sari gunakan untuk menawarkan brosurnya kepada pria yang bernama Baron. Baron menerima brosur tersebut dan tampak tertarik dengan mobil yang diiklankan. Ia pun bertanya-tanya soal spesifikasi mobil tersebut. Tak lama kemudian pesanan Sari tiba. "Makasih Bu," ucap Sari. Namun ia tidak langsung menyantap pesanannya karena ingin menjelaskan lebih dulu kepada Baron. "Jelasin nanti saja, makan dulu ya," kata Baron. "Baiklah, saya makan dulu ya Mas," jawab Sari. Sari segera menyantap makanannya karena sudah sangat lapar. Tubuhnya juga terasa lemas. Entah mengapa tidak seperti biasanya. Setelah selesai makan, Sari melanjutkan penjelasannya kepada Baron. Tidak lupa Baron mengajak Sari berkenalan. "Oh iya, ini yang di brosur nomor HP kamu kan? Siapa tahu nanti kalau saya jadi ambil mobilnya, saya bakal nelpon nomor ini ya," kata Baron. "Tentu, ini nomorku," jawab Sari sambil menunjukkan nomor di brosur. Beberapa hari kemudian Baron datang ke dealer tempat Sari bekerja. Ternyata Baron benar-benar hendak membeli mobil dan ngobrol-ngobrol lagi dengan Sari. Setelah selesai dengan pembayaran, Baron mengajak Sari untuk jalan-jalan pada hari Minggu. Sari pun setuju. Entah mengapa, Sari langsung jatuh cinta pada Baron sejak pertemuan pertama mereka di warung. Wajah Baron yang tampan dan sikapnya yang baik membuat Sari terpesona. Sejak saat itu, mereka saling berkomunikasi hingga pada hari Minggu, Baron menjemput Sari di rumahnya untuk jalan-jalan berdua. Baron juga sempat berpamitan kepada orang tua Sari sebelum pergi. Mereka pergi ke mall dan makan bersama. Saat itu yang membuat Sari terkejut, Baron menyatakan cintanya kepada Sari. Sari yang memang sudah jatuh cinta padanya, akhirnya menerima cintanya. Hubungan mereka semakin harmonis seiring berjalannya waktu. Sari pun akhirnya diperkenalkan kepada keluarga Baron. Sari sangat terkejut saat melihat rumah Baron yang sangat mewah dan megah. Di garasi dan halaman rumahnya banyak mobil mewah yang terparkir. Meskipun Sari berasal dari keluarga yang berada, tetapi kekayaan Baron jauh lebih luar biasa. Dengan sedikit gugup, Sari diajak masuk ke dalam rumah.
Di sana Sari berkenalan dengan orang tua Baron yang sangat ramah dan menerima Sari dengan baik. Perlahan, Sari mulai merasa nyaman dan akrab dengan ibunya Baron. Yang membuat Sari lebih terkejut lagi adalah ketika orang tua Baron tiba-tiba menyarankan agar Sari dan Baron segera menikah bulan depan. Sari pun merasa canggung dan bingung. Beberapa hari kemudian, keluarga Baron datang ke rumah Sari untuk melamarnya sekaligus membicarakan tanggal pernikahan. Entah kenapa orang tua Sari langsung menyetujui lamaran tersebut, meskipun Sari belum lulus kuliah. Namun karena mereka tahu Baron berasal dari keluarga yang kaya raya, mereka yakin Baron bisa mencukupi kebutuhan Sari nanti. Tak lama setelah lamaran, pernikahan mereka dilangsungkan. Sehari setelah acara resepsi, Sari dibawa ke rumah Baron. Namun saat tinggal di rumah suaminya itu, Sari merasa ada yang aneh. Setiap malam, ia mendengar suara-suara aneh. Suatu malam sekitar pukul 1 dini hari, Sari terbangun karena ingin buang air kecil. Rumah besar itu sangat sepi. Namun Sari memberanikan diri untuk pergi ke kamar mandi. Tiba-tiba ia mencium bau kemenyan dan bunga-bunga, membuatnya merinding. Apalagi malam itu adalah malam Jumat. Namun karena sudah kebelet, Sari mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, ia mendengar suara geraman yang sangat keras, diikuti dengan bunyi ketukan pintu di luar rumah. Setelah selesai, Sari pun hendak ke depan untuk membukakan pintu, karena mengira ada tamu penting dari orang tua Baron. Namun saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Ia pun melihat ke kanan dan ke kiri, tetapi sepi. Sari kembali masuk, namun tiba-tiba melihat bayangan hitam melintas, membuatnya kaget. Saat itu, ia melihat ke belakang. Bayangan itu sudah menghilang, entah kemana. Keesokan paginya, Sari sarapan bersama keluarga Baron. Namun setelah sarapan, ia merasa sangat pusing dan tubuhnya tiba-tiba demam menggigil, yang membuatnya sangat heran. Bukannya dibawa ke dokter, Baron tanpa sebab yang jelas menceraikan Sari begitu saja. Hari itu juga, Sari diantar pulang ke rumah orang tuanya. Dan sesampainya di rumah, orang tuanya sangat marah pada Baron. Tetapi Baron tidak peduli dan langsung pergi. Sementara itu, Sari tiba-tiba pingsan dan sakitnya tambah parah. Tubuhnya sangat lemas dan wajahnya pucat. Orang tuanya segera membawa Sari masuk ke kamar. Dan sejak saat itu, Sari hanya terbaring lemah di atas kasur. Setelah diperiksakan ke dokter ke rumah sakit, yang memeriksa mengatakan bahwa tidak ada penyakit medis yang ada di tubuh Sari. Keluarga Baron adalah salah satu keluarga terbandang di daerah tersebut, terkenal dengan kekayaan dan kemewahan yang dimilikinya. Rumah besar yang ditinggali Baron bersama orang tuanya, dengan deretan mobil mewah terparkir di garasi, menjadi bukti dari kekayaan mereka yang melimpah. Namun di balik semua kemewahan dan harta yang dimiliki keluarga Baron, tersimpan rahasia gelap yang hanya diketahui oleh segelintir orang terdekat mereka. Baron adalah anak tunggal dari pasangan suami istri yang sudah lama menikah. Ayahnya, Pak Darto, adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki berbagai bisnis di bidang properti dan perdagangan lainnya. Bisnis-bisnis ini berkembang pesat, bahkan dalam situasi ekonomi yang tidak menentu sekalipun. Namun banyak yang tidak tahu bahwa kesuksesan ini tidak diraih dengan cara yang biasa. Keluarga Baron terlibat dalam praktik pesugihan Buto Ijo, sebuah ritual kuno yang diyakini dapat mendatangkan kekayaan dalam waktu singkat, namun dengan harga yang sangat mahal. Ritual ini melibatkan pemujaan kepada sosok gaib bernama Buto Ijo, makhluk besar berwujud raksasa hijau yang konon memiliki kekuatan untuk mengabulkan segala keinginan manusia, terutama dalam hal kekayaan. Ayah Baron, Pak Darto, memulai ritual pesugihan ini setelah mengalami kebangkrutan besar-besaran sekitar 2 dekade yang lalu. Saat itu keluarganya hampir kehilangan semua harta benda yang mereka miliki dan bisnisnya terancam bangkrut. Dalam keadaan terdesak, Pak Darto menemui seorang dukun sakti yang dikenal bisa memanggil Buto Ijo dan melakukan perjanjian gelap. Dalam ritual tersebut, Pak Darto berjanji untuk memberikan tumbal jiwa setiap beberapa tahun sekali sebagai ganti dari kekayaan yang akan diberikan oleh Buto Ijo. Pada awalnya, tumbal yang diberikan adalah hewan-hewan besar seperti kerbau atau kambing hitam. Namun seiring berjalannya waktu, pesugihan ini semakin menuntut lebih banyak dan tumbal yang diperlukan semakin berat, jiwa manusia. Ketika kesuksesan mulai kembali menghampiri keluarga Baron, mereka tidak ragu untuk terus melanjutkan perjanjian gelap tersebut. Setiap kali mereka dihadapkan pada tantangan besar dalam bisnis, atau ketika kekayaan mereka tampak mulai berkurang, tumbal baru akan dipersembahkan.
hingga akhirnya mereka terjebak dalam lingkaran setan yang tak bisa mereka tinggalkan. Baron sendiri, meskipun tampak seperti pria muda yang tampan dan baik hati, sebenarnya juga telah terpengaruh oleh cara-cara kotor keluarganya. Sejak kecil, ia telah dididik untuk memahami dan menerima bahwa kekayaan dan kemewahan yang mereka miliki tidak datang begitu saja, melainkan dari perjanjian dengan kekuatan gelap. Namun Baron tidak pernah benar-benar terlibat dalam ritual tersebut hingga ia dewasa. Ketika waktunya tiba bagi keluarga Baron untuk mempersembahkan tumbal baru, mereka memutuskan bahwa Sari, istri Baron, akan menjadi korban berikutnya. Sari yang polos dan tidak mengetahui apa-apa tentang rahasia kelam keluarga suaminya menjadi target yang mudah. Setelah menikahi Sari, Baron dengan dingin dan tanpa perasaan menunggu waktu yang tepat untuk menyerahkan istrinya sebagai tumbal. Dan inilah yang menyebabkan Sari mulai mengalami berbagai kejadian aneh dan menakutkan saat berada di rumah besar Baron. Bau kemenyan dan kembang taman, suara-suara misterius di malam hari, serta bayangan hitam yang terus menghantuinya adalah tanda-tanda bahwa Sari telah dipilih sebagai tumbal oleh Buto Ijo. Malam-malam penuh teror yang dialami Sari hanyalah awal dari penderitaannya. Baron sendiri tidak merasa bersalah atau menyesal atas apa yang terjadi pada Sari. Baginya ini adalah bagian dari kehidupan yang telah ia jalani sejak kecil. Kekayaan dan kemewahan yang mereka nikmati adalah hasil dari perjanjian tersebut. Dan tumbal seperti Sari hanyalah salah satu harga yang harus dibayar. Ketika Sari mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia diterima akan menjadi tumbal, keluarga Baron pun mulai mencampakkan. Keluarga Baron memutuskan untuk menceraikan Sari dan mengembalikannya kepada orang tuanya dengan berangsur-angsur akan sakit parah dan mati menjadi tumbal dari keluarga Baron itu. Sari awalnya adalah seorang wanita muda yang penuh semangat, cantik dan ramah. Setelah menikah dengan Baron, kehidupannya berubah. Awal mula penderitaannya dimulai dengan rasa lelah yang tak wajar. Di pagi hari meskipun telah tidur cukup lama, Sari merasa seperti baru saja terjaga setelah berhari-hari tanpa beristirahat. Tubuhnya terasa berat, setiap langkahnya lamban, seolah ada beban tak terlihat yang mengganduli setiap gerakannya. Di malam hari ia sering terbangun dengan perasaan cemas tanpa sebab yang jelas. Mendapati dirinya terengah-engah dengan keringat dingin mengucur di tubuhnya. Perlahan rasa sakit fisik mulai merayapi tubuhnya. Awalnya seperti nyeri ringan yang bisa ditahan, tapi lama-kelamaan rasa sakit itu semakin kuat. Dimulai dari kepala, seakan ada sesuatu yang terus-menerus menekan bagian atas kepalanya, membuatnya sering merasa pusing. Rasa sakit itu kemudian menjalar ke seluruh tubuh, terutama ke punggung dan dadanya. Terkadang nafasnya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menghimpit paru-parunya dari dalam, membuat setiap tarikan nafas terasa berat. Sari mulai merasakan seperti ada makhluk tak kasat mata yang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Setiap malam, di tempat tidurnya, ia merasa ada sesuatu yang duduk di dadanya, menghimpit dengan kuat, membuatnya tak bisa bergerak atau berteriak. Meski matanya terbuka, ia tak mampu melihat apa yang menghimpitnya, tapi ia bisa merasakan dinginnya energi jahat itu menyelimuti tubuhnya. Sari merasa sangat kesepian dan bingung. Setiap kali ia menceritakan rasa sakit dan ketakutan yang dialaminya, tak ada yang benar-benar mendengarkan. Mereka hanya mengatakan bahwa itu mungkin stres atau kelelahan biasa. Begitu kata kedua orang tuanya saat itu. Namun Sari tahu ini bukan sakit biasa. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat, dan matanya mulai kehilangan kilau kehidupan. Makanannya sering terasa pahit, seolah ada racun yang meresap dalam setiap gigitan. Rasa mual datang tak menentu, membuatnya seringkali tak bisa menelan makanan dengan baik. Sari merasa tubuhnya tengah dimakan dari dalam oleh kekuatan gelap yang tak pernah ia pahami. Gangguan paling menakutkan datang ketika mulai melihat sosok bayangan hitam di dalam rumah. Bayangan itu berwujud tinggi besar, dengan mata merah menyala, dengan tubuh yang berwarna hijau. Seringkali berdiri di sudut kamar atau tepat di belakang punggungnya saat ia melirik ke depan cermin. Pada malam hari sosok tersebut mendekat dengan lebih agresif. Sari merasa sosok tersebut tak sekedar hadir untuk menakut-nakuti, tapi secara perlahan menggerogoti jiwanya, menyedot kehidupannya sedikit demi sedikit. Sari mulai kehilangan waktu. Ada momen-momen di mana ia merasa seperti terputus dari dunia nyata. Dalam hitungan detik, ia bisa berada di tempat lain tanpa mengingat bagaimana ia sampai di sana. Terkadang ia terbangun di ruang tamu atau di taman di luar rumah, tanpa tahu kapan ia keluar dari kamarnya.
rasa takut yang menyelimutinya semakin menjadi-jadi, terutama ketika tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang lebih mengerikan. Terdapat luka-luka kecil misterius di beberapa bagian tubuh fisiknya, seperti cakaran atau gigitan. Sari tidak pernah tahu dari mana luka-luka itu berasal. Kadang-kadang ketika ia melihat ke arah cermin, ia bisa melihat bekas tangan besar berwarna hijau yang membekas di leher atau punggungnya, seolah tangan itu pernah menghimpitnya dengan keras. Kondisi Sari waktu itu semakin buruk. Rasa sakit tak tertahankan terus menggerogoti tubuhnya. Keluarganya pun kewalahan mengurusinya. Dibawa ke sana kemari, tapi tak membuahkan hasil. Dipanggilkan paranormal, juga sama. Seperti itu saja, hanya bisa terbaring di atas kasur. Sari juga sering mengalami mimpi buruk berulang-ulang tentang sosok raksasa yang menyeretnya ke kegelapan tak berujung. Dalam mimpi itu, tubuhnya dicabik-cabik, namun ia tidak bisa berteriak, tidak bisa melawan, hanya bisa merasakan sakit yang menyiksa. Di malam yang berbeda, malam itu, Sari terbaring lemah di kamarnya. Ya, karena hanya bisa terbaring saja. Rasa sakit yang selama ini menghantui tubuhnya semakin menjadi-jadi. Nafasnya berat. Setiap belaan terasa seperti tarikan terakhir. Matanya setengah terbuka, pandangannya buram. Namun di tengah kegelapan kamar, ia mulai melihat sesuatu yang tak biasa. Kabut tipis tiba-tiba muncul di sudut ruangan, seakan memisahkan dunia nyata dan dunia gaib. Semakin lama semakin tebal hingga memenuhi seluruh ruangan. Saat ingin bergerak, ingin berteriak, tapi tubuhnya Sari terasa lumpuh. Di tengah kepanikannya, ia merasakan tubuhnya terangkat dengan perlahan, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya keluar dari tempat tidur. Pandangannya semakin gelap saat kabut itu menyelubunginya sepenuhnya, menutupinya dari dunia nyata. Dengan kecepatan yang tak terduga, tubuhnya terasa seperti melayang, jatuh ke dalam kehampaan yang dalam, menembus dimensi yang tidak pernah ia bayangkan. Ketika Sari membuka matanya kembali, ia mendapati dirinya berada di suatu tempat yang aneh. Tanah di bawah kakinya kering dan berdebu, dengan pepohonan besar yang mati dan membusuk di sekelilingnya. Udara di tempat itu menyengat, panas, sungguh tak enak, seperti ada bau busuk yang menusuk hidungnya. Di kejauhan suara desahan angin terdengar, seakan ada makhluk-makhluk gaib yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Namun sebelum ia bisa memahami di mana Sari berada, sosok besar muncul di hadapannya. Sari terbelalak, tubuhnya gemetar ketakutan. Makhluk itu tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa, dengan kulit hijau yang tebal dan kasar seperti kulit pohon. Matanya merah menyala, menatap tajam ke arah Sari dengan tatapan lapar. Bangsa buto ijo, makhluk gaib yang dikenal dalam legenda, berdiri di hadapannya. Sari ingin lari, tetapi kakinya tak bisa digerakkan. Tubuhnya seolah terpaku di tempat, seakan terperangkap oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Makhluk itu mendekat dengan langkah berat. Setiap langkahnya menggetarkan tanah di bawah kaki Sari. Tangannya yang besar dan kasar meraih tubuh Sari dengan paksa, menariknya ke dalam pelukan yang dingin dan menakutkan. Nafas Sari tersengal, tubuhnya mulai menggigil ketakutan. Buto ijo itu menatap Sari dengan nafsu yang mengerikan. Tanpa ampun, makhluk itu mulai melepaskan pakaian Sari, merobek kainnya menutupi tubuhnya dengan kekuatan besar. Sari tak berdaya, hanya bisa menangis dalam hatinya, berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun sayangnya, mimpi itu adalah kenyataan yang sangat kejam. Dalam sekejap Sari dibawa ke atas sebuah altar batu besar yang dingin. Di situ buto ijo mulai memperlihatkan niat jahatnya. Dengan gerakan kasar dan brutal, makhluk itu menindih tubuh Sari, menindasnya dengan kekuatan yang tidak bisa dilawan. Teriakan Sari tenggelam dalam kegelapan karena suaranya tak bisa menembus dimensi gaib tempat ia berada. Tak ada yang bisa mendengar penderitaannya. Makhluk itu menyetubuhi Sari dengan cara yang biadab. Setiap gerakan makhluk itu menghancurkan fisik dan mental Sari. Ia merasakan tubuhnya tercabik-cabik, sementara jiwanya perlahan-lahan dihisap oleh kekuatan gaib yang menyelimuti tempat itu. Penderitaan itu berlangsung selama apa yang terasa seperti berjam-jam, meski waktu di alam gaib itu tidak pernah bisa diukur dengan jam manusia. Dalam keputusasaan yang mendalam, Sari merasakan seluruh kehidupannya diambil darinya.
Setiap sentuhan makhluk itu adalah siksa, bukan hanya fisik, tetapi juga ruhaninya. Tubuhnya terasa seperti habis diperas, sementara makhluk gaib itu terus mengambil sesuatu darinya, energi hidupnya, jiwanya, martabatnya. Dan ketika semua berakhir, Sari tergeletak di altar batu. Tubuhnya kaku dan penuh luka, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Buto Ijo itu berdiri puas dengan apa yang telah dilakukannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, makhluk itu menghilang ke dalam kabut tebal, meninggalkan Sari yang terbaring lemah di tempat yang dingin dan tak berperasaan itu. Di alam gaib itu, Sari tidak tahu apakah ia akan pernah bisa kembali. Tubuhnya mungkin ada di dunia nyata, tetapi jiwanya terperangkap di dalam kegelapan yang diciptakan oleh kekuatan pesugihan keluarga Baron. Dengan setiap tarikan nafas yang tersisa, Sari merasa dirinya semakin jauh dari kehidupan yang dulu ia kenal, ditelan oleh alam gaib yang dipenuhi oleh kengerian tak berujung. Setelah malam kelam penuh penderitaan di atas altar batu, Sukma Sari terasa hancur. Tak ada sisa kekuatan untuk melawan, hanya rasa dingin yang membekukan dan kesunyian yang mencekam. Sukmanya terbaring lemah, sementara pandangannya mulai kabur, seolah-olah hidupnya perlahan menghilang. Namun penderitaannya belum berakhir. Tiba-tiba kabut pekat kembali muncul, kali ini disertai aroma yang lebih tajam, seperti bunga busuk yang telah lama mati. Dari dalam kabut itu, terdengar suara gemuruh yang semakin mendekat, membuat tanah di bawah Sari bergetar. Dari balik bayang-bayang muncul sosok mengerikan, seorang wanita besar, tinggi, menjulang, dengan wajah penuh amarah dan kekuasaan. Dialah Ratu Buto Ijo. Ratu Buto Ijo memiliki kulit hijau kecoklatan dengan rambut panjang hitam pekat yang menjuntai ke tanah. Matanya merah menyala, penuh kebencian dan keserakahan. Tangannya yang besar dan bercakar menunjuk langsung ke arah Sari. Dengan senyum licik terukir di wajahnya, dia adalah penguasa alam gaib tempat Sari terperangkap, dan sekarang ia ingin mengklaim korban berikutnya karena sudah dijanjikan tumbal oleh keluarga Baron. Dengan satu gerakan tubuh Sari terangkat dari altar batu, tak mampu melawan kekuatan sihir yang mengikatnya. Ratu Buto Ijo itu mendekat, memeriksa sukma lemah Sari dengan pandangan puas. "Dia akan sempurna untuk menjadi budakku," kata Ratu Buto Ijo dengan suara bergaung yang memecah kesunyian. "Sekarang dia milikku." Dalam sekejap, kabut tebal kembali menyelimuti Sari. Dia tersedot masuk ke dalam pusaran energi hitam yang terasa menyakitkan. Seolah-olah ia ditarik melalui celah dimensi yang lebih dalam lagi. Sari tak bisa melawan, bahkan untuk sekedar berteriak pun ia tak berdaya. Ketika kabut itu menghilang, Sari mendapati dirinya berada di tempat yang jauh berbeda. Di sebuah istana yang megah namun menyeramkan, dengan dinding-dinding hitam pekat yang terasa dingin dan mati. Istana Ratu Buto Ijo adalah tempat yang penuh kengerian. Di sekelilingnya para makhluk gaib lain berkeliaran dengan tubuh yang cacat dan mengerikan. Mereka adalah budak-budak lain yang telah ditaklukkan oleh Ratu Buto Ijo. Beberapa tampak seperti manusia, seperti tumbal yang distorkan oleh para pemujanya. Sementara yang lain telah berubah menjadi makhluk menyerupai iblis kecil yang tak berdaya. Di tengah-tengah istana yang luas itu, Sari dibawa ke hadapan Ratu Buto Ijo yang duduk di singgasananya. Ratu itu menatap Sari dengan senyum licik, lalu berbicara dengan nada dingin yang menusuk. "Kau sekarang menjadi milikku, Sari. Kau akan melayani aku selama-lamanya. Tak ada jalan keluar dari sini," ujarnya dengan suara berwibawa. "Di sini, di istanaku, aku adalah penguasa atas segalanya, dan kau hanyalah salah satu dari banyak budakku." Dengan satu gerakan tangan, Ratu Buto Ijo itu mengirimkan sihir yang langsung menyelimuti Sukma Sari. Sihir itu mengikat Sari, menciptakan rantai tak kasat mata yang membelit setiap gerakan. Sari merasa kekuatannya hilang, tak mampu lagi melawan apa yang sedang menjeratnya. Sukmanya kaku, sementara rasa sakit perlahan mereda, digantikan dengan perasaan kosong yang lebih menakutkan, seperti boneka tanpa jiwa. Sari dituntun oleh dua makhluk berbentuk kecil dengan kulit hitam legam dan mata berkilau merah ke bagian terdalam dari istana. Di sana, ia ditempatkan di sebuah ruangan gelap dengan lantai batu dingin. Ruangan itu penuh dengan budak-budak lain yang tampak lesu, dengan mata hampa dan tubuh yang kurus kering. Mereka semua sama-sama pernah menjadi manusia, namun sekarang hanyalah tinggal sukma kosong yang melayani Ratu Buto Ijo. Tidak ada percakapan, tidak ada suara selain gemerincing rantai dan bisikan angin dingin yang menghembus.
Hari-hari di istana itu adalah mimpi buruk tanpa akhir. Sari dipaksa untuk melayani Ratu Buto Ijo dengan melakukan pekerjaan kasar, membersihkan istana, menyusun batu-batu besar, hingga memenuhi perintah makhluk-makhluk lain yang tinggal di sana. Setiap kali ia mencoba melawan atau menghindari tugasnya, rasa sakit luar biasa akan menyerang tubuhnya, mengingatkan Sari bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari nasib buruk ini selamanya hingga kiamat datang. Ratu Buto Ijo setiap waktu selalu datang untuk mengawasi budak-budaknya. Ia sering memperhatikan Sari dengan mata penuh kebencian, seolah-olah ingin melihat seberapa lama wanita itu bisa bertahan. "Kau akan melayani aku selama-lamanya, Sari?" Ratu Buto Ijo sering berbisik dari bayangan. "Dan tidak ada yang bisa membebaskanmu dari cengkramanku." Dalam waktu yang terasa seperti keabadian, Sari perlahan-lahan kehilangan dirinya. Jiwanya terserap semakin dalam ke dalam kegelapan alam gaib itu. Satu-satunya ingatan yang tersisa dari kehidupan sebenarnya hanyalah kenangan kabur tentang rasa sakit dan penderitaan. Kini, ia hanyalah budak tanpa harapan, hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan Ratu Buto Ijo yang kejam. Sementara itu, di kediaman istana kelam Ratu Buto Ijo, di mana kegelapan dan keputusasaan merajai, Sari sudah hampir sepenuhnya menyerah. Sukmanya yang dipenuhi oleh rasa hampa dan penderitaan terasa tak lagi terhubung dengan dunia nyata. Ia hampir melupakan siapa dirinya dan hanya tahu bahwa ia adalah budak abadi di alam gaib. Namun takdir belum selesai dengannya. Malam itu, di saat kabut pekat menyelimuti istana, terdengar suara gemuruh yang mengguncang seluruh tempat. Dari kejauhan, muncul cahaya terang yang mendobrak dinding hitam pekat istana Ratu Buto Ijo. Sesosok makhluk tinggi dan berwibawa muncul di tengah-tengah kegelapan. Tubuhnya diselimuti oleh aura keemasan yang menyala-nyala. Ia adalah jin pendamping dari Sofyan, makhluk yang selama ini melindungi Sofyan dari mara bahaya dan kegelapan dunia gaib. Jin ini datang untuk menjemput Sari dan membawa sukma wanita itu kembali ke tubuhnya di alam manusia. Tatapan Ratu Buto Ijo segera beralih, penuh kebencian dan kemarahan. Ia tahu siapa yang datang dan apa tujuannya. "Berani sekali kau menginjakan kaki di istanaku, jin pengkhianat!" Ratu Buto Ijo menggeram, suaranya mengguncang langit di atas mereka. "Sari adalah milikku sekarang, tak ada yang bisa merebutnya dari tanganku." Jin pendamping Sofyan berdiri tegak, tidak goyah sedikit pun oleh ancaman Ratu Buto Ijo. "Aku datang untuk menjemputnya. Kau tak punya hak atas dirinya. Kekuatan kegelapanmu tak akan menang malam ini." Suaranya tegas dan penuh kekuatan. Setiap kata menggema dengan kekuatan magis yang memancar di sekelilingnya. Tanpa peringatan, Ratu Buto Ijo mengerahkan kekuatannya. Dengan satu gerakan tangan, bayangan pekat mulai menggeliat dari tanah, membentuk tangan-tangan raksasa yang mencoba meraih jin pendamping Sofyan. Namun jin itu hanya mengangkat tangannya, mengeluarkan kilatan cahaya terang yang seketika menghancurkan bayangan tersebut. Ratu Buto Ijo itu berteriak marah, lalu melompat ke arah jin tersebut, menyerangnya dengan cakar tajamnya. Pertarungan dahsyat pun terjadi di tengah-tengah istana. Jin pendamping Sofyan bergerak dengan kecepatan luar biasa, menghindari serangan Ratu Buto Ijo dengan mudah. Setiap serangan balik yang ia lancarkan menciptakan gelombang energi yang mengguncang dinding istana. Ratu Buto Ijo terus mengerahkan segala kekuatannya, namun setiap serangan berhasil ditangkis oleh jin pendamping Sofyan. Sementara itu, sukma Sofyan sendiri yang telah dibohongi oleh sosok ratu itu, yang sudah menyiapkan tumbal katanya, ditukar dengan 7 kepala sapi. Sofyan murka, dia pun menyerang Ratu Buto Ijo itu. Memang benar, tipu daya iblis itu sangat luar biasa. Pada puncak pertarungan, jin pendamping Sofyan mengeluarkan senjata utamanya, sebuah pedang bercahaya yang memancarkan sinar keemasan. Dengan satu tebasan yang cepat dan tepat, ia menghancurkan senjata gelap Ratu Buto Ijo. Sosok sang ratu terdorong mundur, tubuhnya terpental menghantam dinding istana. Jeritan penuh kebencian terdengar saat Ratu Buto Ijo menyadari bahwa kekuatannya telah diruntuhkan. "Kau tak akan pernah menang melawan cahaya," kata jin pendamping Sofyan dengan nada dingin dan penuh keyakinan. Dengan Ratu Buto Ijo yang tertunduk kalah, jin pendamping Sofyan segera melangkah menuju Sari yang masih terikat oleh rantai sihir di sudut ruangan. Dengan sekali gerakan, rantai itu hancur berantakan. Sukma Sari yang lemah terjatuh ke tanah, tetapi tatapan penuh harapan muncul di matanya. "Sari, waktumu di sini sudah habis.
aku akan membawamu kembali," ujar jin itu dengan lembut, suaranya penuh ketenangan. Ia menyentuh kepala Sari dengan tangannya yang bercahaya, dan seketika tubuh Sari diselimuti oleh energi hangat yang menenangkan. Sukmanya yang terjebak selama ini di alam gaib mulai terasa ringan, seolah-olah gravitasi gelap yang selama ini menahannya telah menghilang. Sari merasakan cahaya lembut mengelilingi dirinya, menariknya dari kegelapan yang selama ini menenggelamkan jiwanya. Dengan kekuatan jin pendamping Sofyan, dia mulai membuka portal ke alam manusia. Cahaya putih terang melingkar di sekeliling mereka, menciptakan terowongan energi yang menghubungkan dua dunia. Ratu Buto Ijo hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, tak mampu lagi menghentikan mereka. Sementara itu jin pendamping berkata kepada Sofyan, "Sukma ini harus segera dimasukkan ke dalam tubuhnya sekarang juga. Kalau tidak, dia akan segera mati." "Baik, mari kita lakukan sekarang," kata Sofyan. Sementara itu di dunia manusia, tubuh Sari yang terbaring di tempat tidur mulai bergerak. Orang tuanya, bapak ibunya, yang duduk di sampingnya dengan cemas melihat perubahan itu. Sekujur tubuh Sari yang sebelumnya dingin dan kaku dan hanya melongo mulai hangat kembali. Mata Sari yang kosong perlahan berisi dengan harapan yang baru. Nafas panjang keluar dari mulutnya, seolah-olah ia baru saja bangkit dari kematian. Sari, kata orang tua berbisik. Suaranya bergetar oleh rasa lega dan syukur yang mendalam. Kedua orang tua Sari menatap Sofyan yang sedang duduk bermeditasi. Matanya masih terpejam. Dan sesaat kemudian Sofyan membuka matanya. "Terima kasih sudah menyelamatkanku," ucap Sari dengan suara lemah, namun penuh rasa syukur kepada Sofyan. Sofyan mengangguk. Sementara jin pendamping yang masih tak kasat mata berdiri di sudut ruangan, mengawasi dengan penuh kebijaksanaan. Pertarungan telah dimenangkan. Sementara itu di sisi lain, angin berembus kencang di tempat keluarga Darto tinggal. Bapaknya Baron membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di dalam rumah besar yang dulu megah namun kini suram, Darto duduk dengan gelisah di ruang tengah. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri tampak cemas dan lelah, seperti bayangan hitam telah menyelimuti seluruh kehidupannya. Semenjak Sofyan berhasil menggagalkan Tumbal Sari, segala sesuatu dalam hidup Darto perlahan berubah. Pesugihan Buto Ijo yang selama ini menjadi sumber kejayaannya terasa mulai rapuh. Usahanya yang sebelumnya berjalan lancar mendadak merosot. Satu persatu bisnisnya bangkrut tanpa alasan yang jelas. Keluarganya pun mulai merasakan dampak yang lebih buruk. Istri dan anaknya sering jatuh sakit, dan suasana di rumah dipenuhi ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Darto menatap jam dinding, jantungnya berdegup kencang. Ini adalah malam di mana seharusnya Tumbal Sari mengokohkan kekuatan pesugihan mereka. Namun kegagalan ritual itu kini membawa ancaman nyata bagi kehidupannya. Tiba-tiba suara gemuruh keras terdengar dari arah belakang rumah, diikuti oleh jeritan dari istri Darto, Maya, ibunya Baron. Darto segera berlari menuju kamar istrinya. Namun ketika ia tiba, pemandangan mengerikan menyambutnya. Istrinya yang sebelumnya sehat kini tergeletak di lantai dengan tubuh kaku dan matanya terbuka lebar, seolah-olah sedang melihat sesuatu yang menakutkan. Di sekitar tubuh Maya, bayangan gelap berputar-putar seperti angin ribut, membentuk wujud Buto Ijo yang mengerikan. Kau gagal memenuhi perjanjianmu. Suara menggelegar Buto Ijo menggema di ruangan itu, membuat dinding bergetar. Tumbal yang seharusnya diserahkan padaku telah kau sia-siakan. Kini aku akan menagih semua yang kau miliki. Darto mundur beberapa langkah, wajahnya memucat. "Tidak, aku masih bisa memberikan tumbal lain." Suaranya bergetar, penuh ketakutan dan kepanikan. Buto Ijo menertawakan pernyataan itu dengan suara menyeramkan. "Tidak ada lagi waktumu untukmu, Darto. Kau telah melanggar kesepakatan dan pesugihanmu telah runtuh. Sekarang kau akan menanggung akibatnya." Tanpa memberi Darto kesempatan untuk bertindak, sosok Buto Ijo meledak menjadi ribuan serpihan bayangan yang menyebar ke seluruh rumah. Setiap bayangan menyerang bagian dari rumah Darto. Pilar-pilar mulai retak, jendela pecah, dan dinding-dinding bergema dengan suara teriakan yang berasal dari dunia gaib. Semua yang pernah Darto bangun dengan kekuatan pesugihan perlahan-lahan hancur di hadapannya. Sementara itu, di rumah Sari, orang tua Sari sangat berterima kasih kepada Mas Sofyan
Setelah mendengar cerita dari Sari dan bapak dan ibunya, Sofyan mengatakan bahwa Sari telah dijadikan tumbal pesugihan oleh keluarga Baron yang memuja Buto Ijo. Dan setelah semuanya selesai, Sofyan pun pamit pulang. Sebelumnya Sofyan diberikan amplop oleh kedua orang tua Sari. "Kang, maaf, segini dulu ya. Kami sudah habis-habisan dalam upaya penyembuhan Sari. Tapi kalau Kang Sofyan mau menunggu, nanti kami akan memberi Kang Sofyan lagi 500 juta sebagai tanda terima kasih kami," ucap keluarga Sari. "Tidak usah Pak, Bu. Ini uang 300 ribu ini yang di dalam amplop sudah cukup kok buat ongkos pulang saya. Tidak usah memberi lebih ya Pak, Bu." Sofyan menolak dengan tegas karena ia merasa tidak enak hati menerima bayaran yang besar dari keluarga yang baru saja terkena musibah. Keluarga Sari pun menangis dan sangat berterima kasih kepada Sofyan. Mereka sangat kagum dengan kebaikan dan ketulusan Sofyan yang telah menolong mereka. Namun keluarga Sari bertekad untuk tidak menyerah dalam membalas budi kebaikan Sofyan di masa mendatang. Demikianlah sebuah kisah. Terima kasih sudah menyimak di Tony FS.